Sebelum saya memulai renungan di pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa di setiap musim hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami menyadari ya Tuhan, di dalam segala keadaan kami yang berulang-ulang kali kami gagal, kami berulang-ulang mendapati diri kami jatuh. Tetapi kami boleh melihat bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu baru bagi setiap kami. Sekalipun kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depan, tetapi kami boleh melihat bahwa Tuhan telah lebih dahulu ada di depan kami. Bahkan Tuhan sudah melukiskan setiap hari-hari kami. Semuanya itu baik, baik adanya. Dan Tuhan, kami begitu bersyukur bahwa di tengah kemurahan Tuhan, di tengah anugerah Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun. Itu semuanya tentu karena Tuhan begitu mengasihi kami yang adalah orang-orang berdosa ini. Mengingat siapakah kami ini ya Tuhan. Kami adalah orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kami begitu bersyukur hanya karena oleh anugerah Tuhan kami diberikan kesempatan. Bahkan kami boleh mendapati diri kami ditebus, kami diampuni, dan kami menjadi milik Tuhan. Tuhan, saat ini pun kami mau menikmati apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Kami mau mengenal lebih lagi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Memohon kiranya Allah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap diri kami, sehingga firman yang disampaikan ini tidak berlalu sia-sia, tetapi boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam setiap hati kami, dan kami pun dimampukan tidak hanya menjadi seorang pendengar, tapi terlebih lagi menjadi seorang pelaku firman. Berdoa juga untuk hamba-Mu ya Tuhan, di tengah segala keterbatasan hamba-Mu, memohon kiranya Allah Roh Kudus-Mu pun juga bekerja, membantu menyertai hamba-Mu, membimbing hamba-Mu melampaui apa yang hamba-Mu dapat berkatakan, melampaui apa yang hamba-Mu dapat pikirkan, supaya firman yang diberitakan, Injil yang diberitakan ini dapat diberitakan sejelas-jelasnya di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi sumber ungkapan hati kami naikkan naik dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, sekali lagi Shalom ya Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian. Sebelum saya memulai renungan pagi ini, saya mau perkenalan singkat terlebih dahulu. Mungkin ya ada yang sudah kenal saya gitu ya, tapi ada juga mungkin yang masih baru, belum tahu gitu ya ini siapa gitu ya, kok ada anak kecil gitu ya mau pimpin firman Tuhan. Ya saya bukan anak kecil, walaupun memang badan saya sebenarnya kecil gitu ya. Tapi saya mahasiswa teologi di STT Amadius Surabaya, dan saat ini saya sudah menyelesaikan studi ya, masih dalam proses skripsi gitu ya. Dan ya pagi ini saya dipercayakan untuk membawakan firman buat teman-teman semua. Semoga ini bisa memberkati kita semua. Ya saya izin share screen ya buat khotbahnya, karena saya ada persiapkan slide sebentar ya. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema seperti yang sudah dibagikan di grup, yaitu judulnya tentang mengejar kemenangan yang sejati. Untuk bacaannya ini saya ambil dari Filipi 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-14. Filipi 3 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Saya akan membacakannya untuk rekan-rekan sekalian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Nah, rekan-rekan yang terkasih, berkaitan dengan tema kita hari ini, Paulus itu ya surat Filipi ya, ini ditulis oleh Paulus, dan di sini Paulus itu memberikan suatu gambaran bahwa kehidupan rohani kita
pengenalan kita akan Kristus itu digambarkan seperti sebuah pertandingan atletik ya, digambarkan seperti sebuah pertandingan atletik. Nah, berbicara tentang pertandingan gitu ya, atau pertandingan atletik, di sini apakah ada yang pernah ikut pertandingan lomba lari mungkin, atau pertandingan apa gitu, lomba? Apakah ada yang pernah? Oh, nggak ada ya. Introvert semua ya. Oke, oke. Nah, berbicara tentang pertandingan gitu, Pak Ibu dan juga rekan sekalian, entah itu berbicara tentang pertandingan olahraga atau apapun itu, pasti yang namanya dalam sebuah pertandingan yang harus kita lakukan adalah kita fokus meraih apa yang menjadi tujuan kita. Jadi ada suatu goal yang mau kita capai. Kan nggak mungkin ya pas kita lagi lomba lari terus tiba-tiba di tengah jalan gitu kita lupa matiin kompor gitu ya, lagi lari gini, aduh aku lupa matiin kompor gitu, aduh aku lupa kunci pintu rumah gitu kan, kayak kayak nggak mungkin gitu ya. Kalau sudah yang namanya di dalam sebuah pertandingan ya ada suatu goal yang harus kita capai, ada suatu finish yang harus kita capai ya, apapun itu nggak bisa mendistract kita gitu ya. Di luar itu kita benar-benar harus fokus pada satu titik untuk mengejar sebuah yang namanya kemenangan. Nah, dari bagian Alkitab yang kita sudah baca ini, itu berbicara tentang hadiah yang akan dimenangkan dalam pertandingan ini adalah sesuatu yang mulia dan tidak bernilai harganya. Tak ternilai harganya. Sorry, tak ternilai harganya. Bukan tidak bernilai. Tak ternilai harganya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa sih kok kita tuh harus mengejar hal ini? Kenapa kok kita harus mengejar kemenangan yang sejati ini? Di sini akan ada dua poin yang akan saya jabarkan. Poin yang pertama yaitu karena kehidupan Kristen adalah sebuah proses. Lalu yang kedua, karena yang kita kejar adalah hadiah yang sejati. Nah, rekan-rekan yang terkasih, kalau misalnya kita membaca ayat-ayat sebelumnya gitu ya di perikop ini, intinya Paulus itu menekankan gitu ya tentang pentingnya pengenalan akan Kristus dan juga memiliki relasi yang personal dengan Kristus, dan bagaimana kita itu dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, memasuki bagian Alkitab yang kita renungkan hari ini, di ayat yang ke-12, Paulus itu mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Yang dimana di sini Rasul Paulus itu memberikan semacam kayak penegasan akan kesadaran dirinya bahwa ia terlihat seperti orang Kristen yang nyaris sempurna di mata rekan-rekan jemaat di Filipi. Jadi jemaat Filipi itu kayak menganggap gitu ya bahwa Rasul Paulus itu kayak bisa dibilang nyaris sempurna gitu. Tapi di sini ia menekankan bahwa ia itu belum mencapai pengetahuan atau pengenalan yang sempurna tentang Kristus. Yang dimana kalau misalnya kita melihat di ayat yang ke-10, Paulus itu mengatakan yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, kata sempurna pada bagian ini dalam bahasa aslinya itu teteleomai, dari akar kata teleo yang memiliki arti gitu ya, yang artinya mencapai pada akhir atau menyelesaikan sampai akhir. Nah, selanjutnya pada bagian ini tuh mengatakan Paulus itu bilang, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi bagian ini menunjukkan bagaimana Paulus itu bertindak di dalam proses mengejar keserupaan dengan Kristus. Jadi kalau ada jemaat Filipi yang anggap si Paulus ini sudah sempurna gitu ya, dia udah nyari sempurna, dia itu memberikan seperti suatu disclaimer gitu ya. Enggak, dia juga masih berproses dalam hal ini gitu ya. Dia masih berproses menunjukkan bagaimana ya Paulus bertindak dalam proses juga untuk mengejar yang namanya keserupaan dengan Kristus. Nah, pernyataan Paulus di sini tampaknya berkaitan dengan pernyataannya dia di ayat yang ke-8. Yang dimana di situ kalau misal kita melihat frasa ditangkap oleh Kristus Yesus di ayat yang ke-12, itu berkaitan dengan apa yang diperoleh yaitu pengenalannya akan Kristus gitu ya.
Di ayat yang ke-8 kan dia bilang, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu supaya bla bla bla, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi ini tentang pengenalan gitu. Ini tentang pengenalan. Dan di sini Paulus menunjukkan kepada jemaat di Filipi bahwa semua ini adalah bagian dari proses pengudusan, yaitu berusaha menuju menjadi sempurna seperti Kristus Yesus. Meskipun memang orang-orang percaya adalah orang-orang yang dibenarkan ketika menerima Kristus Yesus gitu ya, kita dibenarkan, tetapi seluruh kehidupan kekristenan orang percaya itu harus ditandai dengan yang namanya pertumbuhan, yaitu menuju keserupaan dengan Kristus. Paulus melihat kehidupan Kristen itu sebagai sebuah proses, dan Kristus telah menangkap dia. Karena itu dia harus menangkap apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi dia. Nah, di sini kita bisa melihat gitu ya bahwa Paulus itu menunjukkan semua proses pengenalan kita akan Kristus itu bukan karena hebatnya kita, merasa bahwa diri kita baik, sempurna daripada yang lain, mampu menurut kekuatan kita gitu ya. Bahkan seorang Paulus yang dianggap itu nyari sempurna, dia sendiri nggak merasa bahwa dirinya itu bisa berada di titik seperti itu karena dia hebat gitu ya. Tetapi ada sebuah proses yang dimana semuanya ini karena penyerahan diri penuh dalam anugerah Allah. Semuanya karena anugerah Allah yang bekerja sehingga diri kita itu diproses untuk menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, saya rasa di sini ketika kita itu mendengar kalimat bahwa kehidupan Kristen adalah sebuah proses. Kehidupan Kristen adalah sebuah proses. Kayaknya ya ini bukan sesuatu yang asing gitu ya buat kita. Mungkin kita sudah berkali-kali mendengar akan hal ini, ya sudah tahu sih memang sebagai orang Kristen itu harus berproses. Pertumbuhan itu ada yang namanya sebuah proses. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, tentunya hal ini itu akan berbeda kalau kita itu tidak hanya melihat itu sekedar seperti sebuah bayangan rangkaian kata di otak kita, proses gitu ya, proses kehidupan Kristen. Karena kalau cuma sekedar rangkaian doang, sekedar bayangan di otak kita ya, seperti yang tadi saya bilang, semua orang pun juga tahu gitu ya bahwa kehidupan Kristen itu adalah sebuah proses. Cuma ya taunya sekedar di bayangan doang, sebuah rangkaian kata di otak saja. Misalnya gitu ya, dalam kenyataan saya saat ini gitu ya, yang dimana saya dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan, dan saya kuliah, dan yang namanya jadi hamba Tuhan, itu maknanya akan dalam sekali bagi saya kalau saya itu benar-benar mengalami yang namanya proses itu gitu ya. Momen dimana anugerah Tuhan mengejar saya, orang yang berdosa, dan membentuk saya untuk saya tuh dipanggil, diperbarui, dan akhirnya saya melihat, oh ya saya terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, hal ini pun juga tidak berlaku untuk saya, tapi juga untuk kita semua bahwa kita itu ditebus, kita itu diampuni, tetapi kita itu juga dipanggil untuk suatu tujuan yang mulia. Karena penebusan Kristus itu menyeluruh ya, tidak separuh-separuh gitu ya, nggak cuma di beberapa aspek. Kita semua, Tuhan itu mengajar kita, orang-orang yang berdosa. Dia membentuk kita, dia memanggil kita, memperbarui hidup kita. Terlebih lagi kita dikuatkan supaya kita itu melihat kepada dia. Jadi fokus kepada dia dan mengejar kebenaran yang sejati itu. Beberapa waktu yang lalu saya itu eh, lihat di postingan, ya ada salah satu postingan gitu ya bahwa tanggal 13 Februari itu diperingati sebagai Hari Self Love Sedunia gitu. Dan uniknya di sini yang mengejutkan adalah ketika saya buka bagian kolom komentarnya. Bagian kolom komentarnya itu dipenuhi dengan komentar-komentar ya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar gitu ya. Ada yang bilang, makasih masih bertahan dan nggak bun-bun gitu ya. Makasih sudah mengurungkan diri untuk tidak melakukan bunuh diri dan sebagainya. Dan hampir semuanya itu, kebanyakan itu komennya seperti itu Bapak Ibu. Saya kayak kaget gitu ya. Kan dari postingannya aja kan kayak wah tentang hari self love gitu ya, mengasihi diri sendiri. Tapi pas saya buka komennya itu isinya orang-orang yang
ternyata hopeless gitu ya, orang yang hopeless yang berusaha menghibur diri, berusaha untuk menguatkan diri. Nah, dari sini apa sih yang bisa kita renungkan gitu ya? Kita bisa melihat bahwa di luar kita gitu ya, di luar orang-orang percaya gitu ya, ada banyak orang di luar sana itu yang nggak punya pengharapan, dan mereka tuh menaruh kekuatan mereka itu pada diri mereka sendiri, sehingga yang namanya sebuah kehidupan gitu ya, yang namanya sebuah proses kehidupan itu mereka tidak punya harapan. Ya harapannya mereka tuh ya mereka taruh sama diri mereka sendiri, dan mereka rasa yang mereka bisa andalkan adalah diri mereka sendiri. Tapi kita tahu bahwa harapan yang seperti itu akan rapuh gitu ya, akan rapuh, dan tentunya tidak mengejutkan kalau misalnya memang kita menemukan komen-komen yang seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Bahkan mungkin komen-komen seperti ini pun tidak hanya di luar kekristenan ya, banyak juga orang-orang Kristen pun yang merasa seperti ini gitu. Tetapi yang perlu kita pahami di sini adalah kita bertahan dan kita berjuang karena visi kita itu satu, ambisi kita itu satu, yaitu menuju kesempurnaan pengenalan kita akan Dia, bukan tentang diri kita. Kalau diri kita itu bisa mampu bertahan sampai hari ini, itu tuh berkat, itu tuh karya Tuhan, karena nggak ada satupun aspek dalam diri kita tuh yang bisa diandalkan. Mengingat bahwa dosa sudah merusak seluruh aspek dari diri kita. Ya kita bersyukur kalau kita sampai hari ini bisa survive gitu ya, bisa bertahan. Dan tentunya mungkin di tengah-tengah kondisi kita yang mungkin bergumul dengan kesehatan mental, Tuhan bantu melalui mungkin bantuan psikolog, psikiater, yaitu membantu kita. Tapi jangan lupa bahwa di balik semuanya itu, aktor utamanya yang membuat kita benar-benar bisa bertahan ya adalah Tuhan gitu ya. Tuhan yang memegang hidup kita. Ini ada quotes gitu ya. Di dunia tipu-tipu ini kita bertahan bukan karena diri kita mampu, tetapi karena Allah yang memampukan diri kita untuk bertahan. Kita masuk di poin yang kedua ya, rekan-rekan. Poin yang kedua yaitu karena yang kita kejar adalah hadiah yang sejati. Di situ dikatakan di ayat yang ke-13 gitu ya, Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri nggak menganggap bahwa aku tuh telah menangkapnya. Kalimat aku sendiri tidak menganggap yang dinyatakan oleh Paulus ini diduga karena di Filipi itu ada orang yang menganggap bahwa dirinya tadi yang seperti saya sudah bilang, ada orang Filipi itu yang menganggap bahwa Paulus itu sudah mencapai tujuan kesempurnaan Kristen. Nah, di sini Paulus itu nggak pernah menganggap bahwa dirinya itu sudah mencapai tujuan. Nah, bagian ini sejajar dengan ayat 12. Bagaimana Paulus menekankan bahwa dia belum memperoleh pengenalan yang sempurna itu. Lalu di situ dilanjutkan sama Paulus, di mana dia menyatakan, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, dalam hal ini, Paulus itu sudah menggambarkan proses kehidupan Kristen itu dalam menuju keserupaan dengan Kristus itu melalui lensa atau gambaran pertandingan atletik. Seorang pelari atletik kalau menoleh ke belakang atau tidak fokus atau ke distract aja sedikit gitu ya, ke distract sedikit aja itu bisa membuat dia kalah gitu ya. Nah, kata mengarahkan diri di sini dalam bahasa Yunaninya itu efekteinomai gitu ya. Artinya bahwa seorang atlet itu melemparkan dirinya ke depan. Jadi nggak cuma mengarahkan diri ya, kalau terjemahan bahasa Indonesia kan mengarahkan diri. Tapi artinya di sini adalah seorang atlet itu melemparkan dirinya ke depan atau kayak mendorong dirinya dalam perlombaan. Jadi benar-benar seluruh energinya itu dikerahkan secara maksimal gitu untuk pertandingan itu. Nah, di sini Paulus itu memusatkan seluruh pemikirannya dan seluruh energinya itu pada satu tujuan besar kehidupan, yaitu dia melupakan hal-hal yang ada di belakangnya. Yang tentunya ini tidak terlepas dari latar belakang kehidupan Paulus. Kalau kita mengingat gitu ya latar belakang kehidupan Paulus, kita tahu bahwa ya dia adalah seorang yang di masa lalunya dengan segala kehebatannya dia pernah menganiaya jemaat gitu ya. Tetapi dia bersyukur bahwa dia ditangkap oleh Kristus gitu ya.
di mana akhirnya kebanggaannya dia, keistimewaannya dia sebagai seorang Yahudi gitu ya yang taat, ternyata itu dia anggap sampah gitu ya ketika dia mengenal Kristus. Dan saatnya ketika dia mengenal Kristus, dia mengarahkan diri, yang artinya dia melemparkan dirinya, mendorong dirinya, itu fokusnya sekarang itu ya mengejar kepada garis finish, yaitu hadiah yang telah Tuhan sediakan gitu ya, hadiah yang sejati. Jadi dia nggak memikirkan apa yang ada di masa lalunya, karena itu sudah dia lepaskan gitu ya, itu kebanggaannya dia yang lalu gitu ya. Paulus melupakan masa lalunya dengan segala kehebatannya dan pencapaiannya, bahkan dosa-dosanya, seperti seorang pelari atletik yang sedang berlomba dengan seluruh tubuhnya untuk mencapai garis finish. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu film ini? Ya harusnya kalau ibu-ibu sama bapak-bapak nggak tahu ya, tapi kalau anak-anak kecil gitu ya atau anak-anak muda tuh tahu ya film Upin Ipin, atau setidaknya tahu lah ya cerita tentang balap kura-kura dan kelinci gitu. Ya memang kalau misalnya saya lihat di ceritanya ini bukan lari, mereka filmnya ini bukan berbicara tentang atlet gitu ya, tapi tentang si kelinci, si Mail ini sama kura-kuranya ini, Ipin gitu, lagi lomba lari. Tapi ya namanya lomba gitu ya, walaupun mereka nggak pakai kostum atlet gitu ya, tapi yang namanya lomba, yang namanya pertandingan itu pasti ada yang namanya suatu tujuan gitu ya. Ada satu tujuan, ada satu goal yang mau dicapai. Nah, uniknya di sini, waktu si Ipin sama Mail ini, si kelinci sama kura-kura ini lari gitu ya, kita pasti bakal menduga yang menang itu kan si kelinci gitu ya, karena kelinci jauh lebih cepat dari kura-kura ini. Dan ketika si apa wasitnya ini, siapa nih, lamanya lupa aku, Esan gitu ya, Esan ini bilang mulai gitu ya, ternyata si kelinci itu langsung lari kenceng bus gitu ya, lari kenceng bus. Dan uniknya ketika si kelinci ini lari gitu ya, dia sudah cepat, bahkan garis finish itu sebenarnya sudah di depan matanya dia, dia itu noleh ke belakang. Nah, dia ke distract nih, dia noleh ke belakang, dia lihat si Ipin itu masih jauh, dan dia juga ngeliat ke samping, ternyata ada pohon. Ada pohon, dan akhirnya sambil dia merasa karena si Ipin ini masih jauh, dia duduklah di bawah pohon itu, dan ternyata dia ketiduran. Sampai akhirnya dia dengar si Ipin itu disorakin temennya sudah hampir sampai ke finish gitu ya, sampai ke garis finish. Ternyata di situ si kelinci terbangun dan dia langsung cepet-cepet kejar si Ipin. Dan ketika hasilnya itu difoto gitu ya, difoto, ternyata yang menang itu kura-kura. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana yang namanya efek dari ke distract gitu ya. Efek dari yang namanya tidak fokus gitu ya. Itu ternyata bisa membuat kita itu yaitu ke distract. Kita jadi nggak fokus apa yang menjadi goalnya kita. Walaupun kura-kura ini jalannya lambat gitu ya, larinya lambat, tapi ketika dia benar-benar fokus gitu ya sama tujuan dia, ya dia akhirnya mencapai apa yang jadi tujuannya dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari kisah ini gitu ya tentang bagaimana fokus ke distract, kita bisa melihat bahwa apapun itu tidak boleh menjadi penghalang kita untuk menuju masa depan. Bahkan masa lalu kita pun tidak boleh digunakan sebagai penghalang untuk kita menuju masa depan. Misalnya sebagai alasan untuk putus sekolah, sebagai alasan mau menyerah atas hidup ini bahkan, atau menyerah akan hal-hal yang lain. Di sini bukan berarti kita melupakan hal yang di belakang kita tuh artinya kita jadi amnesia gitu ya, kita jadi benar-benar lupa sama masa lalu kita sehingga kita benar-benar nggak ingat satupun. Atau bukan juga di sini berarti kita pura-pura lupa gitu ya, pura-pura lupa sama apa yang kita alami. Tapi yang dimaksud di sini adalah jangan sampai hal-hal yang ada di belakang kita atau hal-hal yang dapat mendistract kita itu jadi penghalang untuk kita itu berlari ke depan mengejar panggilan kita. Memang tidak dipungkiri ya, saya tahu bahwa masa lalu itu sangat-sangat menyakitkan atau bahkan memalukan. Kita mungkin pernah ditanya gitu ya, kalau misalnya ada mesin waktu, kamu kira-kira mau perbaiki yang mana?
oh aku mau perbaiki ini, aku mau perbaiki masa SD-ku. Saya pernah ditanya gitu ya, dan kayaknya banyak hal gitu yang mau diperbaiki gitu ya. Tapi dari bagian dituliskan oleh Paulus ini, kita sama-sama diingatkan bahwa diri kita itu tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Apapun itu tidaklah menentukan kita. Ya, memang untuk bisa memusatkan fokus kita ke depan itu bukan hal yang instan. Apalagi kalau ada hal-hal traumatis, hal-hal di masa lalu, hal-hal yang memalukan di masa lalu. Tapi kita perlu ingat lagi gitu ya di poin kita yang pertama tentang proses. Berproses itu artinya ada suatu perubahan, bukan berarti kita itu stuck gitu ya. Bukan berarti kita itu stuck. Kalau misalnya kita kembali lagi melihat kepada Tuhan gitu ya, Allah memang menerima kita apa adanya, juga bahkan menerima kita segitunya. Tapi juga bukan Allah yang membiarkan kita seadanya dan juga segitu-segitu aja. Jadi ada yang namanya suatu perubahan, ada suatu yang namanya proses. Semakin kita berproses, kita pun akan dimampukan untuk menatap dan mengejar masa depan itu. Ya karena kekuatan kita bukan di dalam diri kita, tetapi di dalam diri Allah. Seorang teolog gitu ya, yang bernama C.S. Lewis, punya quotes yang sangat bagus. Ini saya sangat suka. Quotesnya mengatakan, look for yourself and you will find in the long run only hatred, loneliness, despair, rage, ruin, and decay. But look for Christ and you will find him, and with him everything else thrown in. Aduh, panjang banget ya. Yang artinya di sini, carilah dirimu sendiri dan dalam jangka panjang kamu hanya akan menemukan kebencian, kesepian, keputusasaan, kemarahan, kehancuran, dan pembusukan. Tapi carilah Kristus dan Anda akan menemukan Dia, dan bersama Dia segala hal lainnya akan kita temukan gitu ya di dalamnya gitu intinya. Nah, seperti seorang pelari yang berusaha mencapai garis finish, Paulus pun terus berlari untuk mencapai garis akhir dan menerima hadiah. Nah, karena Paulus menggunakan metafora pertandingan atletik, tampaknya kita harus memahami bahwa itu merupakan sebuah panggilan gitu ya. Ini itu berkaitan dengan yang namanya panggilan. Nah, kata berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, hadiah tersebut itu mengacu pada perolehan pengenalan penuh tentang Yesus Kristus. Jadi hadiahnya itu ini gitu ya. Menuju keserupaan dengan Kristus yang sempurna, yaitu pengetahuan penuh akan Kristus adalah hadiah terakhir bagi orang-orang percaya yang dengan senang hati mengesampingkan segala sesuatu yang lain untuk fokusnya pada Kristus. Nah, rekan-rekan yang terkasih, jadi di sini artinya adalah apa yang kita kejar itu bukan apa yang dunia berikan. Apa yang kita kejar ialah apa yang Allah berikan, yaitu hadiah yang sejati. Pengenalan penuh akan Kristus. Kita ini hidup di dunia yang penuh dengan kepalsuan. Nggak ada harapan sama sekali. Kita kejar pun juga nggak akan menjawab apapun. Kita berharap sama rekan kita berharap sama teman kita mendapatkan apa? Ya, mungkin kita akan mendapatkan support. Tapi kita tahu bahwa nggak semua orang tuh bisa em, jadi harapan kita. Nggak semua hal di dalam dunia ini tuh menjanjikan sesuatu gitu ya di dalam diri kita. Bahkan saya menemukan gitu ya di website ada orang itu mengatakan bahwa hidup itu kayak nggak berguna gitu ya. Kita hidup, kita mati, terus buat apa? Terus ada yang bilang nggak ada satupun orang itu yang punya tujuan gitu ya. Nggak ada satupun orang itu yang em, pantas gitu ya untuk di mana saja karena semuanya tuh ujung-ujungnya juga bakal mati gitu ya. Mungkin kalau kita pernah mendengar ada orang bilang itu ya kita hidup tujuannya itu cuma buat mati. Kita bisa melihat di sini bahwa kita tuh perlu sadar ya bahwa banyak orang di luar sana itu ya punya spirit-spirit yang seperti ini bahwa hidup itu nggak ada gunanya. Jadi ya itu pun juga terpancar dari bagaimana cara mereka hidup.
Seorang bernama David Platt gitu ya, di dalam bukunya Radikal mengatakan, bangunlah dan sadari betapa banyak tak terhitung jiwa manusia yang takdirnya saat ini sedang menuju sebuah kekekalan tanpa Kristus. Ini ngeri sekali ya Bapak Ibu. Kadang kita tuh nggak sadar gitu ya. Kalau misalnya kita melangkah keluar ke rumah gitu ya, kadang saya ngelihat orang-orang gitu ya, kasihan gitu. Mereka tuh nggak tahu gitu loh tujuan hidup mereka itu gimana. Mereka hidup cuma sekedar buat hidup dan mereka sedang berjalan menuju sebuah kekekalan tanpa Kristus. Tapi kita perlu melihat di sini ya, kita sebagai orang Kristen ditangkap oleh Kristus Yesus gitu ya. Ditangkap oleh Kristus Yesus yang artinya kita itu dipilih gitu ya. Kita dipilih dan tentunya Tuhan memilih kita untuk suatu tujuan yang besar sehingga kita pun seharusnya fokus dan berlari menuju tujuan itu. Tujuan hadiah yang sejati itu. Ketika Allah Roh Kudus memampukan kita untuk mengenal dan menyadari bahwa di salib itu kematian dan juga kebangkitan Kristus Yesus telah melepaskan kita dari belenggu yang mengikat, kita telah dimerdekakan dari dosa. Sehingga kita dihidupkan kembali oleh anugerahnya, juga dimampukan untuk berproses dan berjuang hidup mengejar garis finish yang Tuhan tetapkan bagi kita semua. Dan yang kita kejar itu tidak bernilai harganya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya bagi kita semua adalah, apa sih yang menghambat kita? Kira-kira apa yang mendistract kita? Maukah kita mengarahkan diri, melemparkan diri kita ke depan, mendorong diri kita ke depan seperti seorang atlet? Di dalam setiap masa lalu kita, keberdosaan kita, percaya deh, anugerah Tuhan itu sangat-sangat besar. Itu bakalan merengkuh, bahkan telah merengkuh gitu ya, dan memulihkan kita. Itulah mengapa yang terbaik itu bukan hal-hal duniawi atau hal-hal materi. Yang terbaik adalah pribadi Allah yang senantiasa hadir di dalam segala keadaan kita, bahkan terus mendorong diri kita kepada satu fokus, kepada goal yang telah Dia hadiahkan bagi kita. Sehingga kita dimampukan untuk terus berlari dan berjuang sampai akhir. Ingatlah bahwa kehidupan kekristenan kita adalah sebuah proses dan apa yang kita kejar itu tidak ternilai harganya. Panggilan surgawi yang mulia inilah yang kita kejar. Amin. Soli Deo Gloria. Mari bersama-sama kita menutup firman Tuhan ini dengan kita berdoa ya. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa Tuhan baik. Sungguh teramat baik. Kami boleh melihat bahwa hidup kami itu telah Tuhan tetapkan dan ada suatu panggilan mulia, ada suatu hadiah yang sejati yang telah Tuhan persiapkan, yaitu menuju pengenalan, pengetahuan yang sempurna akan Kristus. Itulah yang kami fokuskan ya Tuhan. Ampuni kalau kadangkala di dalam kehidupan ini kami seringkali ke-distract. Ada banyak hal yang menghambat kami. Mungkin masa lalu kami, mungkin keadaan kami. Tetapi biarlah dalam perenungan hari ini, kami boleh dikuatkan dan kami pun juga boleh disemangati kembali lagi agar semangat kami terbakar bahwa Tuhan itu tidaklah pernah membuat suatu kesalahan di dalam diri kami. Kalaupun di dalam hidup ini ada hal-hal yang mungkin kami sesali, dalam hidup ini ada hal-hal yang mungkin menghambat kami boleh melihat bahwa segala sesuatunya itu ditopang oleh anugerah Tuhan yang baik. Dan biarlah hidup kami pun terus dimampukan ya Tuhan untuk kami berproses untuk hidup semakin terus supaya di dalam segala sesuatunya kami boleh melihat bahwa hidup ini bukanlah tentang diri kami, tetapi tentang Kristus yang telah memenangkan kami, yang telah memerdekakan kami, dan terlebih lagi telah memanggil kami untuk menuju suatu tujuan panggilan hidup yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi perenungan kami dan juga doa kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Jeffrey.